Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari 3 kurir sabu dihukum mati di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Ini berita saya dapat dari Metro TV beberapa hari yang lalu. Jadi masalah narkoba ini ancaman hukumannya berat, sampai hukuman mati dan sebagainya. Nah, ini sudah dilaksanakan putusan ini. Tetapi masyarakat tidak takut melakukannya. Karena dalam melakukan berkaitan dengan narkoba ini, banyak sekali bayarannya, imbalannya cukup besar. Jadi sehingga orang tertarik melakukan narkoba ini. Kenapa dijatuhkan hukuman mati ini, diancamannya hukuman berat? Karena narkoba ini sama saja ini membunuh masyarakat secara tidak langsung, dibunuh secara perlahan-lahan, sehingga dia kecanduan, lama-lama dia mati karena jantungnya tidak kuat dan lain sebagainya. Akhirnya dia mati secara pelan-pelan. Jadi makanya dikenakan dia ancamannya cukup berat sampai hukuman mati. Tetapi demikian juga keuntungan untuk mengedarkan narkoba ini, keuntungannya cukup besar, risikonya besar, keuntungannya besar, sehingga masyarakat tertarik melakukannya sebagai kurir, tidak takut sama hukum itu. Semua dijalaninya, dipasarkan semua, karena dia butuh uang banyak. Jadi putusan pengadilan negeri ini, yang Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ini, hukumannya hukuman mati ini, nanti kalau si terdakwa tidak bisa menerima putusan tersebut, terdakwa bisa naik banding ke pengadilan tinggi, dengan harapannya nanti putusannya bisa turun, atau turun tidak hukuman mati lah ya, dirubah hukumannya itu. Karena putusan pengadilan tinggi, kalau nanti juga tidak diterimanya, bisa juga naik kasasi. Jadi nanti upaya hukumnya kasasi. Batas waktu, kalau putusan pengadilan tinggi nanti tidak diterima, tetap juga putusan pengadilan tinggi itu hukuman mati, dia bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam batas waktu 14 hari. Putusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung ini bisa terjadi 3 hal. Bisa putusan bebas, bisa perkara terbukti, dengan kalau terbukti hukumannya bisa 3 itu, bisa tetap hukumannya, bisa berkurang, dan lain sebagainya. Kalau naik tidak bisa lagi, karena hukuman maksimal itu sudah hukuman mati, tidak ada lagi di atasnya itu. Jadi demikian. Jadi kalau nanti putusan Mahkamah Agung juga tidak bisa diterima, bisa juga nanti dia peninjauan kembali. Tetapi hukumannya tetap laksanakan, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jadi nanti di situ ada bukti baru, harus ada nopum namanya. Nopum ini ada bukti baru. Kalau ada tadinya nopum itu, mungkin dia tidak dihukum, tetapi kemungkinannya itu kecil ada nopumnya. Itu kalau masih tetap dijatuhkan hukuman mati, mengajukan gerasi kepada presiden, mohon pengampunan. Tetapi putusan itu sudah ingkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dan ini nanti gerasi ini ke presiden. Presiden nanti kalau dia sesuai pertimbangan presiden, bisa nanti berkurang hukumannya itu, hanya itu. Bisa tetap, bisa berkurang, hanya itu aja. Jadi disinilah masalah hukuman narkoba ini. Sehingga karena beratnya masalah hukuman narkoba ini, harapan saya kepada masyarakat, jangan bermain-main masalah narkoba ini, karena ancamannya sudah berat, hukuman mati, seumur hidup, dan sebagainya. Dan juga sifatnya pengedaran narkoba ini sama juga ini membunuh masyarakat secara tidak langsung, karena setiap bulan ribuan mati setiap bulan karena berhubungan dengan menghisap narkoba ini. Tahunnya puluhan ribu orang mati karena menghisap narkoba ini. Jadi tidak sedikit masalahnya, banyak. Jadi harapan kita memang
para kurir ini juga atau bandarnya memang sudah layak dijatuhkan hukuman mati supaya narkoba itu bisa berkurang dari tengah-tengah masyarakat dan tidak ada yang melakukannya lagi. Kalau nanti narkoba ini hilang, berarti secara tidak langsung masyarakat Indonesia akan sehat fisiknya, tidak ada lagi yang bergantung daripada narkoba. Kalau sudah bergantung sama narkoba, banyak nanti hal-hal perbuatan kriminal yang dapat dilakukannya. Karena dia sudah kecanduan narkoba ini, tidak bisa ditahan lagi. Kalau tidak ada uangnya membeli narkoba, terpaksa dia melakukan kejahatan. Apakah dia mencuri, apakah jadi dia pengedar narkoba lagi. Dari hasil pengedarannya itu nanti bisa digunakan membeli narkoba itu sendiri. Jadi mari kita menghindari perbuatan untuk menghisap narkoba ini, baik sebagai pedagang maupun sebagai kurir narkoba ini, supaya dihilangkan. Jangan dicoba-coba mendekat ke sana. Karena kita sekarang negara Indonesia sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana narkoba ini. Sekian dan terima kasih.